Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illallah wal hayyul qayyum atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illallah wal hayyul qayyum atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illallah wal hayyul qayyum atubu ilaihi. La ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat muslimin dan muslimat, jumpa kembali bersama saya dalam dakwah singkat pada hari ini. Pada hari ini saya akan menyampaikan mengenai mari selamat kita songsong Lebaran 1444 Hijriah pada tahun ini yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Mungkin tepatnya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada Nabi besar junjungan kita Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat kerabat beliau dan kerabat beliau, pengikut beliau hingga yaumil kiamah nantinya. Pertama-tama mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat rahmat, taufik dan hidayahnya pada hari ini kita sama-sama bersama saya menyimak isi dakwah yang akan saya sampaikan pada hari ini. Para muslimin dan muslimat tanah air Indonesia, mari kita sama-sama sebelumnya membaca tahlil, tasbih untuk mengangkat kebesaran Allah Subhanahu wa taala di hari raya nantinya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Wahai masyarakat Indonesia, muslimin dan muslimat tanah air, jadi sebentar lagi kita akan menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah yang manfaatnya itu, faedahnya itu sangat besar sekali. Terutama Rasulullah mengatakan bahwa ada beberapa hal malam yang istimewa dalam seminggu sekali. Itu hari istimewa atau malam istimewa, misalnya hari Jumat, jadi malam Jumat atau hari Jumat. Jadi pada saat malam itu kita berdoalah sebanyak-banyaknya, karena insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian malam istimewa yang berikutnya adalah malam 2 hari raya. Jadi malam hari raya Idul Fitri, malam hari raya Idul Adha. Nah, jadi sangat baik wahai masyarakat Indonesia kita berdoa pada malam itu. Mudah-mudahan doa-doa kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum kita berhari raya pada esok harinya, kita tentunya sebelumnya itu membayarkan zakat. Jadi zakat pribadi masing-masing daripada muslimin dan muslimat, yang besarnya itu 2,5 kilo atau 3 liter 1 mok. Jadi 3 liter 1 mok atau 2,5 kilo. Itu kita akan memilih yang kita zakatkan itu karena membersihkan diri kita, mensucikan diri kita setelah kita berpuasa 1 bulan penuh. Itu yang terbaik lah yang dipilih. Misalnya harganya
dilebihkan lah. Kalau kita makannya misalnya harganya dengan harga 15.000 1 liternya mungkin, nah kita cari aja misalnya yang lebih daripada 15.000, kita tinggikan daripada yang kita makan tadi, misalnya harga sekitar 18.000 rupiah atau harga 20.000 rupiah, agar barasnya itu kita pilih yang terbaik. Andai kita kada mampu, mungkin ya terpaksa saja kita samakan dengan yang kita makan sehari-harinya. Tapi dianjurkan kita untuk memilih zakat kita itu, zakat fitrah kita itu adalah yang terbaik daripada, kita usahakan yang terbaik daripada yang kita makan sehari-hari tadi. Jadi menzakat fitrahi diri sendiri itu adalah wajib. Jadi sebelum esok hari kita berhari raya, bahkan disunatkan itu bisa aja di awal-awal bulan puasa sampai dengan batas terakhirnya itu pagi. Jadi pagi sebelum pagi, jadi malam itu yang terbaik. Jadi malam hari raya yang terbaik, yang diutamakan. Kalau sebelum awal-awal puasa itu juga dianjurkan boleh berzakat, tapi itu kada begitu dianjurkan. Yang dianjurkan malam hari raya atau sehari sebelum hari raya, sampai dengan yang terakhir adalah sebelum sholat id. Jadi sebelum sholat id, sebelum azan, sebelum takbir azan, itu boleh aja masih sempat itu. Kita misalnya ada di antara kita yang memang kada mampu, yang miskin, nah paginya itu boleh aja masih sempat asal sebelum waktu sholat untuk membayar yang 2,5 kilogram beras tadi. Nah kemudian ada juga orang yang lebih kaya daripada orang kebanyakan. Nah ini ada yang zakat emas, itu masing-masing ada perhitungannya, yang minta bantuan dengan ulama. Ada misalnya orang punya rumah, punya lahan pertanian, nah mereka bayar menzakat itu biasanya di bulan puasa. Jadi mungkin sekitar setengah bulan sebelum hari raya itu sudah mengeluarkan zakat. Mungkin sehari-hari di 10 sebelum hari raya itu mengeluarkan zakat. Untuk zakat fitrah itu sudah awal-awal puasa itu boleh jadi anjurkan membayar zakat fitrah, atau sebaiknya tadi sehari sebelum hari raya atau malam hari rayanya yang dianjurkan, yang diutamakan. Masyarakat muslimin dan muslimat di tanah air Indonesia, jadi berhari raya itu adalah hal yang sangat membahagiakan hati seluruh umat muslim di dunia. Jadi karena sudah melakukan suatu peribadahan, suatu kewajiban yang sangat berat sebenarnya puasa 1 bulan itu, tapi karena memang itu sudah kewajiban, kita jalani dengan ikhlas, dengan gembira, dengan bahagia sampai menjelang akhir pada bulan Ramadan tadi. Jangan lupa wahai penduduk Indonesia, muslimin dan muslimat, paginya itu dianjurkan oleh ulama atau Rasulullah juga itu supaya supaya mandi hari raya. Jadi berharum-harumlah, mandi hari raya, berharum-harumlah dianjurkan. Kemudian pakailah baju yang terbaik. Jadi bukan yang baru tapi yang terbaik. Nah biasanya kan kita lalu mengasumsi kita harus beli pakaian yang baru. Boleh aja beli pakaian yang baru, tapi carilah pakaian yang memang muslimin dan muslimat itu disukai, memang kelihatan indah. Jadi dianjurkan oleh ulama, jadi cari pakaian yang terbaik, cari pakaian terbaik aja, terbagus. Jadi kada menekankan bahwa pakaian itu harus baru, tapi cari yang terbagus. Andai yang terbagus itu ada satu, nah jadi dicuci, dibersih apa dulu, bersih, rapi. Nah ini, jadi Rasulullah pada sholat id itu kebanyakan beliau sok baju putih, jadi jubah putih. Nah jadi kita dianjurkan berpakaian yang bagus, yang paling bagus milik kamu. Kemudian juga pagi sebelum berangkat ke masjid, kita juga dianjurkan itu makan. Jadi dianjurkan makan dahulu. Jadi mungkin ini ada baiknya. Biasanya kan sholat id Idul Fitri itu sholatnya agak lambat jam 8. Nah jam 8 biasanya mulai azan. Kalau Idul Adha kan biasanya lebih awal, pada jam 8, setengah 8 mungkin sudah azan. Jadi mungkin ada manfaatnya. Rasulullah menganjurkan ini, makanlah sedikit, misalnya makan sarapan pagi nasi boleh,
atau wadai, boleh air hangat, baru berangkat ke masjid. Jadi berwudu langsung. Kalau di masjid misalnya sibuk mencari tempat berwuduan kan, makanya jalan menuju masjid itu dijaga wudu. Jangan sampai berdesakan dengan yang bukan muhrim. Jadi lelaki yang bukan muhrim. Makanya sampai ke tempat masjid itu langsung aja. Jadi dianjurkan sebanyak-banyaknya membaca takbir tadi yang seperti yang saya anukan tadi, jadi menyahuti imam yang seperti saya senandungkan tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kumandangkan terus oleh imam, kemudian jamaah semuanya mengikuti. Nah ini sebanyak-banyaknya ini. Jadi kita disunatkan membaca takbir tahmid tadi, mengikuti itu sebanyak-banyaknya sebelum sholat id tadi, Idul Fitri. Kemudian manfaat besar yang lainnya adalah kita dianjurkan silaturahmi. Jadi silaturahmi kepada keluarga, mungkin saudara, mungkin keluarga suami, mungkin keluarga istri, mungkin marina istilahnya tuh yang tertua pada kita. Jadi kita silaturahmi langsung sehabis tadi sholat id itu dianjurkan. Kenapa? Karena dalam silaturahmi itu Rasulullah mengemukakan 3 manfaatnya. Jadi sangat baik ini. Satu, kita kemungkinan panjang umur. Yang kedua, murah rezeki. Yang ketiga, sehat. Kenapa jadi panjang umur? Karena pada saat kita sudah merayakan hari raya itu kita bertemu dengan keluarga, pasti kita harapan di hari raya yang akan datangnya keluarga pasti mengharap mudah-mudahan kita sehat lah, bertemu kembali di hari raya berikutnya. Akhirnya dari doa-doa yang banyak itu kita kan insya Allah mungkin aja ketemu di hari raya yang akan datang. Jadi panjang umur namanya itu. Nah kemudian kita juga murah rezeki. Di dalam murah rezeki ini biasanya kan kita saling bersalim-saliman, kemudian ada hidangan. Hidangannya mana mungkin lebih istimewa daripada kita berkunjung pada saat hari biasa, bukankah begitu? Nah coba lihat, misalnya ada makanan soto atau sup atau nasi kuning, kari, ketupat lebaran, dan makan cemilan lainnya. Biasanya kan ada terhampar, biasanya ini semacam tradisi aja, tetapi sangat baik tadi karena bersedekah. Jadi bersedekah pada tamu keluarga maupun tamu orang lain. Nah ini namanya kita murah rezeki di situ. Belum lagi misalnya ada yang lebih baik lagi. Ketika kita pulang misalnya diberi salim lalu dia memberi amplop, nah isinya mungkin aja 20 ribuan yang baru, 50 ribuan yang baru, ratusan ribu yang baru. Nah ini namanya Allah memberikan suatu manfaat yang langsung. Nah ini langsung menerima. Kemudian kita sehat karena tadi ada harapan bahwa di tahunnya akan dapat datang bertemu, mudah-mudahan dapat tetap saling mengunjungi. Ini namanya ada harapan sehat. Kita menjaga kesehatan, lalu akhirnya kita benar-benar sehat dalam setiap harinya. Kemudian karena ada niat yang baik tadi dari hati-hati yang bersih, karena kan Idul Id itu sama dengan manusia muslimin dan muslimat itu, ujarnya ulama, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama kita itu seperti kain yang putih kembali. Nah, putih kembali, suci kembali. Jadi pada hari pertama itu kita memang benar-benar, nah beberapa hari setelah hari raya di bulan Syawal itu benar-benar memang kada begitu berdosa apabila dia memang pada saat bulan puasa itu dia beramalan yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti 10 hari pertama itu membaca apa, 10 hari kedua membaca apa, kemudian 10 hari ketiga seperti ini kan termasuk 10 hari ketiga bacaan Allahumma tikni minan nar wa adkhilni jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tikni minan nar wa adkhilni jannata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tikni minan nar wa adkhilni
jannata birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, lindungi hamba dari siksa api neraka, jauhkan sama sekali tidak sama sekali memasuki api neraka, kemudian beri hamba ini adalah surgamu. Mudah-mudahan surga yang didapat itulah adalah surga ma'wa, seperti pada ayat Al-Quran yang ada pada surah Sajadah yang seperti ini bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw solihati jannatu ma'wa nuzulan bima kanu ya'lamun. Dengan kita sholat, beramalan solehah, mudah-mudahan Allah memberikan kita itu surga yang paling tinggi, mudah-mudahan misalnya jannatul ma'wa, dengan kita tadi telah melakukan peribadatan amalan di bulan puasa tadi. Nah, demikian wahai masyarakat muslimin dan muslimat, mari kita bahagia gembira menyambut hari raya tahun ini 1444 Hijriah dengan keadaan lapang, tenang, dan mudah-mudahan di tahun yang akan datang kita dapat bertemu kembali dalam lebih baik lagi. Salah hilaf saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.